pemukiman rumah warga di Desa Bupatan Jering. Bantuan untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Batanghari masih belum merata. Terdampak banjir, KPU Kota Jambi siapkan 2 opsi, 1 coblosan pada pemilu serentak 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 3 Februari 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karen Utari dan saya Nastasya Laga, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara, air luapan Sungai Batanghari kembali berendam pemukiman rumah warga di Desa Pematang Jering. Meski kembali terjang banjir, warga setempat masih bertahan di rumahnya masing-masing. Sempat berangsur surut, kini air luapan Sungai Batanghari dari bagian hulu sungai kembali naik di pemukiman rumah warga di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Tidak hanya pemukiman rumah warga, banjir juga sudah menggenang jalan poros di desa tersebut. Berdasarkan data disampaikan pihak desa, puluhan rumah warga kini halamannya kembali dikepung air, dengan ketinggian bervariasi 20 hingga 30 cm. Bahkan terdapat 1 rumah yang sudah tergenang air banjir dengan ketinggian 11 cm di dalam rumah. Untuk kondisi banjir yang saat itu yang di Desa Pematang Jering, kalau untuk perkembangan seminggu yang lalu, alhamdulillah debit air itu sudah agak surut ya, agak turun. Tapi untuk saat ini sudah 3 hari ini dengan naiknya di Batang Tembesi. Kalau kami lihat itu tuh kondisi air itu hari ini sudah mulai naik lagi, sudah 2 hari ini. Banjir yang menerjang di wilayah Desa Pematang Jering juga berdampak pada perekonomian warga yang kesehariannya bertani dan ternak. Tidak hanya itu, sebagian lahan sawit dan karet warga kini juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 cm. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Tebo, saudara, banjir mulai surut di beberapa wilayah. Data dari BPBD, banjir yang kembali terjadi hanya merendam wilayah kecamatan di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Banjir yang terjadi di Kabupaten Tebo sejak beberapa hari terakhir mulai surut, terutama di wilayah kecamatan bagian hulu sungai, seperti di Kecamatan Sumai, Tebo Ulu, Serai Serumpun, Tebo Tengah, dan Kecamatan Tebo Ilir. Sekretaris BPBD Kabupaten Tebo, Ahmad Roni, menjelaskan, banjir yang terjadi beberapa hari terakhir ini tidak semua wilayah kecamatan di sepanjang aliran sungai terendam, karena tidak begitu besar jika dibandingkan banjir sebelumnya. Saat ini air banjir sudah mulai surut di beberapa wilayah kecamatan. Begitu juga kondisi air di wilayah bagian hilir sungai juga sudah mulai surut, seperti di Kecamatan Tebo Ilir. Aktivitas warga juga sudah kembali normal. Banjir di Kabupaten Tebo kemarin memang ada terdampak 6 kecamatan, namun tidak semua desa dalam kecamatan itu terdampak terhadap banjir. Kondisi terakhir memang ada beberapa kecamatan yang sudah mulai surut, muka airnya sudah mulai turun, rata-rata berada di daerah Tebo. Prediksi BMKG Jambi, potensi curah hujan masih akan terjadi. BPBD tetap mengimbau masyarakat tetap waspada datangnya banjir susulan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, banjir membuat sejumlah warga mulai terserang penyakit. Puluhan kasus ditemukan di Puskesmas Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi. Banjir yang menerjang di sejumlah desa di Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi, yang sudah terjadi sejak awal Januari 2024 membuat warga terpaksa harus bertahan hidup di tengah genangan air. Lamanya banjir yang menggenangi pemukiman menyebabkan warga mulai terserang penyakit. Catatan Puskesmas Sungai Duren selama Januari 2024, untuk kasus gatal-gatal mencapai 50 orang, diare 40 kasus, ISPA 200 kasus, dan demam berdarah Dengue atau DBD ditemukan 3 kasus.
Penanggung jawab Poli Umum Puskesmas Sungai Duren, Emi Doris, mengatakan semua kasus penyakit yang ditemukan dapat ditangani dengan baik. Artinya tidak ada yang menjadi korban jiwa. Dampak dari kemarin banjir, nampaknya nggak ada peningkatan kasus untuk di harinya nggak ada. Terus untuk gatal-gatalnya pun nggak ada sih nampaknya, nggak begitu banyak lah ya. Kalau untuk obat-obatan, alhamdulillah kalau untuk yang kasus itu ada nggak tercukupi lah. Sebagian warga yang sakit merupakan lansia, ibu dan anak. Di musim hujan dengan kondisi air luapan Sungai Batanghari yang menggenangi lingkungan, warga diminta untuk menjaga kebersihan, memastikan dapat mengkonsumsi makanan yang tidak terkontaminasi banjir dan tidur yang cukup. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Curah hujan di Kabupaten Muaro Jambi diprediksi berkurang pada dasarian 2 hingga dasarian 3 bulan Februari 2024. Namun masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi banjir luapan air Sungai Batanghari dari bagian hulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi hujan kembali terjadi pada 3 hari ke depan, namun tidak secara merata mengguyuri wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Hujan diprediksi hanya terjadi di kawasan Kumpeh dan sekitarnya. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Widyastuti, mengatakan tidak meratanya hujan yang mengguyuri wilayah Muaro Jambi dipengaruhi berkurangnya curah hujan. BMKG memprediksi intensitas curah hujan berkurang dari 100 mm menjadi 50 mm per desarian, yang terjadi hingga pada desarian 3 Februari 2024. Namun masyarakat diminta untuk waspada. BMKG memprediksi di awal bulan Maret 2024, curah hujan akan kembali meningkat hingga melebihi 100 mm per desarian. Ini kan kita saat ini masih dalam El Nino ya, jadi El Nino ini diprediksi akan berakhir di bulan Mei. Jadi sekarang ini masih sedikit terpengaruh oleh El Nino tersebut. El Nino? Ya. El Nino itu apa, Bu? El Nino itu kekurangan hujan. Meski curah hujan diprediksi berkurang, namun masyarakat diimbau untuk mewaspadai luapan air Sungai Batanghari dari bagian hulu. Pasalnya di Kabupaten Bungo, Merangin, dan Sarolangun, intensitas curah hujan masih tinggi, yakni mencapai 100 mm per desarian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, penyaluran bantuan untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Batanghari telah mencapai 17.000 lebih paket sembako. Namun jumlah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga terdampak banjir yang mencapai 23.654 kepala keluarga. Berdasarkan data awal yang telah tercatat Pemkab Batanghari, 17.000 kepala keluarga yang terdampak banjir telah mendapatkan bantuan bahan pangan dari Pemkab Batanghari. Namun dari hasil validasi data terbaru yang dilakukan, bantuan tersebut masih mengalami kekurangan karena terdapat desa maupun kelurahan yang belum menerima bantuan. Sesuai laporan yang diterima, saat ini warga terdampak banjir bertambah dengan total mencapai 23.654 kepala keluarga di 80 desa dan kelurahan, sehingga masih terdapat kekurangan penyaluran bantuan mencapai 6.000 lebih paket bahan pangan. Sekretaris BPD Batanghari Samral Lubis mengatakan akan mencoba mengusulkan kembali kepada kepala daerah untuk penyediaan stok logistik bantuan pangan agar dapat memenuhi permintaan bantuan tersebut. Nah, sehingga ke 23.000. Nah, itu dari data yang kita himpun, yaitu sebanyak 80 desa kelurahan yang berjumlah 23.564. Sehingga kalau kita kurangkan dengan 17.000, sekitar 6.000-an kakak lagi yang barangkali perlu bantuan. Pihak BPBD juga berharap pihak swasta maupun organisasi sosial lainnya dapat ikut berperan serta menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Tebo petakan 135 TPS rawan banjir. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi.
Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Sarolangun merilis 242 tempat pemungutan suara masuk dalam kategori rawan bencana banjir jelang pemilu 2024. Cuaca ekstrim yang masih terjadi menjelang tanggal 14 Februari 2024 menjadi perhatian serius dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah, terutama dalam pendistribusian logistik pemilu ke desa maupun lokasi tempat pemungutan suara saat hari pencoblosan dan penghitungan surat suara. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, ratusan TPS yang masuk dalam kategori rawan banjir berada di 8 kecamatan, yakni Kecamatan Sarolangun dengan jumlah 8 desa, Kecamatan Pauh 6 desa, Kecamatan Batin 4 desa, Kecamatan Limun 5 desa, Kecamatan Pelawan 3 desa, Kecamatan Batang Asai 8 desa, Kecamatan Mandiangin 6 desa, dan Cerminan Gedang 7 desa. Jika sebelum hari pelaksanaan terjadi banjir, TPS yang masuk ke wilayah rawan banjir sudah diminta untuk menggeser TPS ke titik yang aman dari banjir. Kalau saya contohkan kayak di Gurun itu sebenarnya di Mendiangin Tuwo kalau banjir TPS-nya nggak bisa didirikan, cuman masyarakatnya masih tinggal di tempat itulah karena rumahnya panggung. Nah kalau demikian kan berarti TPS-nya kita apakah nanti dijadikan satu TPS semuanya atau bukan satu TPS, maksudnya dijadikan satu titik tapi TPS-nya berdekatan, kira-kira begitu kalau persoalan banjir. Tapi semoga kita sama-sama berharap banjir lah. Berdasarkan hasil inventarisasi, akan terjadi pergeseran titik koordinat TPS dari sebelumnya. Badan Ad Hoc PPS diminta untuk menyesuaikan jika terjadi relokasi TPS. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, di Kabupaten Tebo terdapat sekitar 135 TPS rawan banjir. TPS tersebut tersebar di 45 desa di 9 kecamatan. KPU Tebo menyampaikan jumlah TPS di Kabupaten Tebo ada 1.444, sekitar 135 tempat pemungutan suara dari 45 desa di 9 kecamatan terbilang rawan banjir. Ketua KPU Kabupaten Tebo, Atiul Fuadiah, mengatakan saat ini Kabupaten Tebo masih dilanda banjir. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Tebo sudah mengambil berbagai langkah antisipasi. Jika ada lokasi TPS terkena banjir, maka akan bergeser ke tempat yang lebih tinggi. Namun sejauh ini pihak KPU belum bisa menyampaikan TPS mana yang akan dilakukan pergeseran. Selain antisipasi TPS rawan banjir, langkah lain adalah distribusi logistik ke tempat pemungutan suara. KPU Kabupaten Tebo juga sudah meminta ke masing-masing panitia penyelenggara kecamatan mencari jalur alternatif, baik itu jalur darat maupun jalur sungai. Sejumlah kendaraan juga disiapkan KPU, baik roda 2 maupun roda 4. Pertama, misalkan ini daerah-daerah yang kemarin memang terdampak banjir dan cukup dalam, itu kita sudah melakukan mitigasi untuk pemindahan posisi TPS. Kita carikan tempat yang sekiranya memang betul-betul tidak kena banjir dan bisa dijangkau oleh masyarakat yang memilih pada TPS tersebut. Kemudian kalau untuk pendistribusian juga, kita sudah minta kepada PPK semuanya, untuk pendistribusian itu kita cari jalur lain bagaimana supaya logistik kita sampai kepada TPS tersebut. Data KPU ada sekitar 5 kecamatan yang terbilang rawan pendistribusian logistik, seperti Kecamatan Tujuh Koto, Kecamatan Sumai, Tebo Tengah, Tengah Ilir, dan Teboh Ilir. Intizam, TVRI Jambi, melaporkan. KPU Kota Jambi siapkan 2 opsi saat pencoblosan. Salah satu diantaranya akan menunda proses pencoblosan di TPS apabila kondisi banjir tidak berangsur surut. Sejumlah wilayah di Kota Jambi saat ini tengah dilanda banjir. Bahkan banjir ini dirasakan masyarakat sejak beberapa pekan terakhir. Menanggapi hal tersebut, petugas KPU Kota Jambi telah menyiapkan 2 opsi untuk menanggulangi banjir saat proses pencoblosan. Di antaranya akan tetap melakukan proses pencoblosan dengan memindah TPS ke lokasi yang tidak terendam banjir. Opsi kedua akan menunda proses pencoblosan di wilayah banjir pada tanggal 14 Februari 2024 hingga lokasi tersebut dapat diselenggarakan proses pencoblosan. Persiapannya itu sebenarnya dari jauh hari kita sudah siapkan plan A, plan B untuk TPS-TPS yang rawan banjir.
Contohnya jika misalnya di TPS 1 Pelayangan banjir, maka akan dipindahkan ke tempat lain yang tidak banjir. Kalau untuk bencana alam ini sendiri kan ada upaya lain, misalnya penundaan karena bencana, itu juga memungkinkan. Oh, berarti tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penundaan bila diperlukan? Iya, bila diperlukan akan ada penundaan karena statusnya bencana. Kan bencana ini memang di luar dugaan manusia, tapi kita tetap adakan plan A, plan B untuk TPS-nya. Saat ini sejumlah wilayah di Kota Jambi masih dilanda banjir. Meski berangsur surut, namun tidak menutup kemungkinan banjir ini akan kembali meningkat di tengah puncak musim hujan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Penyelenggara pemilu harus membuat desain TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas. Jika tidak memberikan kemudahan akses bagi pemilih penyandang disabilitas di TPS, maka dapat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi telah menginstruksikan jajarannya di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk mendesain TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas. Namun tidak semua TPS karena harus disesuaikan dengan data di mana lokasi penyandang disabilitas tersebut menggunakan hak pilihnya. Anggota KPU Kota Jambi Rengki Perdana mengatakan, pada saat bimbingan teknis, anggota KPPS telah diberikan pembekalan tentang prosedur pembuatan TPS ramah disabilitas. Bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPPS yang tidak memberikan kemudahan akses bagi pemilih penyandang disabilitas di TPS, maka terancam bisa dipersoalkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Pertama, secara pengetahuan, kita udah lakukan BIMTEK, ya kan, seperti apa yang terjadi kemarin, proses BIMTEK itu berjalan, ya kan. Kita bagi per classroom biar penyerapan ilmunya bisa langsung sampai ke tingkat penyelenggara ini, satu pemahaman dan satu visi. Kemudian proses simulasi ini adalah bagian dari persiapan, sehingga praktek langsung apa yang sudah didapatkan di classroom kita terapkan di sini. Ini semua PPS hadir, yaitu untuk bisa menyampaikan kepada tingkat di bawahnya di tingkat TPS. Saat menggunakan hak pilihnya, pemilih disabilitas juga dapat didampingi di bilik suara TPS. Sementara untuk menjamin pencoblosan dilakukan secara rahasia tanpa intimidasi, penyandang disabilitas dapat memilih pendamping sesuai keinginan mereka. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Rutan Kelas 2B Sungai Penuh menyediakan TPS khusus bagi warga binaan. Ini bertujuan agar warga binaan dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak tahun 2024. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sungai Penuh bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum menyiapkan satu tempat pemungutan suara khusus bagi warga binaan. Tujuannya agar para warga binaan dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 14 Februari 2024. Kepala Rutan Kelas 2B Sungai Penuh Indra Yuda mengatakan, hingga saat ini terdapat 62 orang warga binaan yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap, 68 orang yang masuk ke dalam daftar pemilih tambahan untuk Kabupaten Kerinci, 21 orang untuk daftar pemilih tambahan Kota Sungai Penuh, serta 29 orang DPTB di luar daerah. Kabupaten dan kota bisa melaksanakan hak pilihnya dengan catatan sudah masuk dalam DPT dan juga DPTB-nya. Untuk pelaksanaan legislatif, pemilihan legislatif kota cuman hanya dilaksanakan oleh yang warga binaan domisili di kota, yaitu masuk di Dapil 1. Selanjutnya untuk legislatif provinsi bisa diikuti oleh seluruh warga binaan, baik itu dari kabupaten maupun dari kota. Dan tentunya untuk DPR RI dan juga Presiden semuanya bisa melaksanakan pemilihan di TPS khusus di Rutan Sungai Penuh. Pihak lapas menugaskan 8 orang dari pegawai rutan yang berkompeten untuk mengikuti bimbingan teknis sebagai anggota kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ajang Pesta Demokrasi 5 tahunan semakin dekat. Masyarakat dan pemilih pemula yang masuk dalam DPT diimbau untuk menggunakan hak suara pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. 14,9% dari jumlah daftar pemilih tetap didominasi pemilih pemula atau milenial. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius sehingga pemilih milenial lebih paham terhadap Pesta Demokrasi 5 tahunan ini.
Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, semua pihak serta penyelenggara pemilu diminta untuk memperhatikan kelompok pemilih pemula agar tidak menjadi golongan putih di pemilu 2024. Peran KPU sebagai penyelenggara pemilu memang bertanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Namun pemerintah daerah juga memiliki target bahwa partisipasi pemilih di tahun 2024 ini di atas 83%. Khususnya para pemilih pemula nih, saya tadi dapat data umur 17 sampai 22 tahun kita ada sebanyak 31.412 jiwa atau 14,9% dari total pemilih di Kabupaten Sarolangun. Ini jumlah yang cukup besar ya, karena ini menjadi penting juga bagi para pemilih pemula memahami bagaimana cara memilih dengan baik. Bahril Bakri juga berharap agar penyelenggara pemilu bisa melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional, serta menjaga kesehatan dengan baik, sehingga pesta demokrasi di Kabupaten Sarolangun berjalan lancar, aman, dan sukses. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi menurunkan ribuan personel guna amankan TPS Pemilu 14 Februari 2024. Para personel tersebut diperbantukan untuk mewaspadai adanya insiden atau konflik saat pemilu. Jelang pemilu 14 Februari 2024, Polda Jambi intens memeriksa kesiapan personel di seluruh jajaran Polres. Pemeriksaan kesiapan personel ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto. Jelang pemilu, personel Polda Jambi menyiapkan 1.400 personel di setiap TPS yang tersebar di Provinsi Jambi. Penyebaran personel tersebut disesuaikan dengan tingkat kerawanan TPS-TPS. Ribuan personel tersebut nantinya disebar dan diperbantukan untuk mengamankan proses pemungutan suara, serta mengantisipasi dan mewaspadai adanya insiden dan konflik. Daerah-daerah yang akan meningkat terjadi suatu ini, kita sudah waspadai masalah itu. Masuk Polda akan men-backup setiap Polres itu ada backup dari Polda masing-masing. Di Polda Jambi itu aja. Menurut Wakapolda Jambi, hingga saat ini situasi Provinsi Jambi masih kondusif. Tidak ada konflik selama masa kampanye berlangsung di Provinsi Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Wakapolda Jambi memeriksa kesiapan ratusan personel pengamanan TPS di Polresta Jambi. Wakapolda menekankan agar para personel yang terlibat pengamanan pemilu siap dan waspada. Polresta Jambi menggelar apel kesiapan personel dan perlengkapan dalam rangka pengamanan pemilu di lapangan hijau Polresta Jambi Jumat siang. Pemeriksaan dipimpin langsung Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto. 700 lebih personil yang terlibat dalam pengamanan TPS ini diperiksa kelengkapannya mulai dari isi tas hingga kendaraan. Pemeriksaan dilakukan agar para personil pengamanan dipastikan siap pada 14 Februari nanti. Selain perlengkapan, Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto juga meminta para personil agar tidak lengah dan mewaspadai segala potensi yang dapat menyebabkan gangguan Kamtibmas. Dalam 5 tahun sekali ini, pada hari ini kita melaksanakan tugas untuk yang sangat berat. Jangan dianggap enteng atau biasa-biasa saja. Tetap berjalan, tugas pokoknya tetap berjalan. Tugas pengamanannya tetap berjalan. Ini yang penting. Jangan kita makan tulang. Ngerti nggak makan tulang? Jelas? Sementara itu, dalam pengamanan TPS ini, Polresta Jambi menyiagakan 704 personel. Tidak hanya di TPS, para personel lainnya juga disiagakan untuk patroli dan pengamanan objek vital, mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Kota Jambi telah merampungkan pengepakan logistik pemilu untuk Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Namun, pengepakan logistik pemilu 2024 ini tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan KPU RI.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran kepada KPU daerah untuk menyelesaikan pengepakan logistik pemilu pada 31 Januari 2024. Namun sejumlah daerah termasuk di Kota Jambi melewati dari target yang telah ditetapkan. Ini dikarenakan berbagai faktor. Ketua KPU Kota Jambi Denny Rahmat mengatakan salah satu faktor utamanya yakni musim penghujan yang membuat beberapa petugas atau masyarakat yang telah ditunjuk tidak bisa datang ke gudang. Sehingga proses pengepakan logistik pemilu untuk Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota menjadi lambat. Kendati demikian, pihaknya akan mengupayakan untuk menyelesaikan dengan cepat agar pendistribusian logistik dilakukan secara merata. Tapi kami berkendala dengan keadaan alam gitu ya. Ketika hujan banyak petugas kami yang tidak hadir untuk melakukan tugasnya gitu. Itu aja. Jadi agak lambat gitu kan. Soalnya kan mereka di sini kan menggunakan kendaraan bermotor gitu kan. Jadi ketika hujan banyak yang tidak datang. Adapun datang mungkin agak siang gitu. Jadi proses pengesetannya terganggu. Pengepakan logistik pemilu 2024 di Kota Jambi baru hari ini rampung. Namun sebelum didistribusikan masih ada satu proses lagi, guna memastikan logistik dalam kotak suara lengkap. Sementara untuk pendistribusiannya akan dilakukan pada 1 hari menjelang pemungutan suara. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 12 hari menuju pelaksanaan pemilu 2024, KPU Bungo melakukan tahap finishing pengemasan logistik untuk pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo mulai melakukan finishing pengemasan sejumlah logistik pemilihan umum tahun 2024 untuk persiapan pendistribusian ke seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bungo. Komisioner KPU Bungo Hardianus mengatakan, untuk awal bulan Februari ini proses pengemasan logistik pemilu di KPU Bungo sudah masuk tahap finishing. Seluruh logistik sudah berada di dalam kotak suara dan dilakukan penyegelan kotak suara dengan menggunakan kertas segel serta kabel tis. Sekarang tinggal finishing, itu memasukkan kotak suara ke dalam plastik besar, ke dalam kantong plastik besar, kemudian memasang tis dan memasang sampul kertas. Kalau untuk distribusi kita kapan nih? Yang sesuai rapat kita kemarin, untuk jadwal distribusi itu dimulai pada tanggal 10 dan berakhir kita rencana 3 hari, tanggal 10, tanggal 11 dan tanggal 12. Selain itu, mengingat cuaca di Kabupaten Bungo dengan intensitas curah hujan masih tinggi sampai bulan April 2024, maka KPU Bungo mengambil inisiatif dengan membungkus kotak suara menggunakan plastik ukuran besar untuk mengantisipasi kerusakan. Pada tahap pengemasan hingga pendistribusian, juga mendapat pengawasan dan pengamanan ketat dari pihak kepolisian Polres Bungo. Mukrian di TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Bungo gelar safari Jumat keliling di Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam segmen advertorial sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gelar safari Jumat keliling Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto isi khutbah Jumat dan sholat bersama warga binaan Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto melakukan safari Jumat keliling ke Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Safari Jumat keliling ini merupakan program pemerintah Kabupaten Bungo dengan tujuan utamanya ibadah sambil bersilaturahmi, sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat. Wakil Bupati melalui safari Jumat keliling ini, pemerintah Kabupaten Bungo bisa bertatap muka dengan masyarakat, terutama dengan warga binaan Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Wakil Bupati berharap warga binaan Lapas Kelas 2B Muara Bungo tetap belajar agama dan memantapkan keimanan selama dalam pembinaan Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Setelah masa tahanan habis dan keluar dari lapas, bisa diterima oleh masyarakat dengan baik,
dan bisa berbaur dengan masyarakat secara baik dengan ilmu agama yang didapat selama binaan di Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Kita berharap aspek pencegahan itu yang dominan dari BNK. Kita berharap mudah-mudahan dengan terus kita berikan sentuhan-sentuhan dari aspek spiritual, mudah-mudahan mereka akan tersadar dan insya Allah nanti keluar dari sini mereka betul-betul sudah tidak lagi bersentuhan dengan narkoba. Dan kita yakin mereka semua adalah orang-orang yang ditempa di sini. Dan ini saya menyebutnya bukan lapas, ini mungkin pesantren gitu kan. Karena ada yang sudah hafal beberapa juga ternyata sini, bahkan juga hadis gitu kan. Jadi mudah-mudahan seluruh nanti ketika sudah keluar dari sini, insya Allah mereka semua akan menjadi orang baik. Jumat keliling kali ini, Wakil Bupati Safruddin Dwi Aprianto bertindak sebagai khotib dengan mengisi khutbah Jumat. Dalam khutbah, Wakil Bupati turut mengedukasi warga binaan lapas untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Mengingat pesta demokrasi tinggal menghitung hari, Wakil Bupati berpesan agar warga binaan yang memiliki hak pilih untuk pemilu nanti bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS khusus yang telah disediakan di dalam lapas. Gunakan hak pilih berdasarkan hati nurani masing-masing. Mukriyadi, TVRI Jambi melaporkan. Persediaan cabai lokal terbatas membuat harga komoditas cabai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tinggi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, harga komoditas cabai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tinggi. Ini dipicu akibat pasokan cabai dari Kabupaten Kerinci belum masuk sehingga persediaan cabai lokal terbatas. Harga cabai merah dan cabai rawit saat ini masih tinggi di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam minggu ini, harga cabai merah menyentuh Rp40.000 per kilogram dan cabai rawit Rp55.000 per kilogram. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Dedi Saputra mengatakan, masih tingginya harga cabai merah dan rawit bukan disebabkan faktor cuaca seperti hujan. Namun kenaikan harga dipicu oleh transportasi yang mahal dan persediaan cabai berkurang. Karena pasokan dari Kabupaten Kerinci belum ada, sehingga cabai tersebut dipasok dari Aceh dan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adanya kenaikan harga cabai ini membuat pedagang pengecer di pasar tidak berani mengambil banyak persediaan dari agen cabai. Ini dikarenakan konsumen juga terbatas membeli cabai. Berdasarkan pengalaman, harga cabai diprediksi akan tetap tinggi, bahkan cenderung naik menjelang bulan Ramadan mendatang. Harga cabai masih di angka Rp40.000 per kilo. Di dalam saya masih ada peningkatan harga cabai, mudah-mudahan ke depannya bisa turun lagi. Kalau untuk bahan pokok yang lain stabil, cuma untuk daya beli untuk pasar Sabak Barat agak berkurang, mungkin itu dikarenakan perekonomian masyarakat lagi kurang bagus gitu, dikarenakan harga-harga petani seperti pinang dan sawit serta kelapa belum ada kenaikan. Selain cabai, harga sejumlah kebutuhan pokok rumah tangga juga mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Di antaranya, bawang merah saat ini naik dari Rp36.400 menjadi Rp38.000 per kilogram. Bawang putih naik dari Rp27.400 menjadi Rp38.500 per kilogram. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pupuk subsidi di tingkat petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mahal dan langka. Akibatnya petani menyiasatinya dengan mencampurkan pupuk lain. Petani di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi jenis urea. Persediaan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer sudah sulit ditemukan. Jikapun ada, harga pupuk bersubsidi tersebut melambung melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Seorang petani Arif mengatakan, kelangkaan dan mahalnya harga pupuk sudah menjadi persoalan berulang saat memasuki musim tanam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Imbasnya, petani terpaksa menebus pupuk dengan harga yang lebih tinggi. Saat ini harga pupuk subsidi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai Rp400 hingga Rp450.000 per kuintal. Padahal head untuk pupuk urea bersubsidi hanya Rp225.000 per kuintal. Untuk menyiasatinya, petani mencampurkan pupuk urea dengan NPK agar tercukupi. Kebutuhan petani akan pupuk urea mencapai 300 kg per hektar. Namun saat mahal dan langkanya pupuk urea, petani hanya sanggup membeli 50 kg saja. Kayak pupuk urea pun karena urea terlalu mahal sekarang nih. Kalau misalnya kebutuhan kemarin kebutuhannya 3 karung per hektar, ini cuma 50 kilo per hektar atau 1 karung. Kadang-kadang kita pakai pupuk NPK, kalau misalnya pelaksanaannya kan cuma 50 kilo karena dana kita tidak mencukupi. Petani berharap ke depan pemerintah dapat memperhatikan harga pupuk subsidi. Belum lagi dengan regulasi distribusi pupuk bersubsidi yang berbelit membuat petani kesulitan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, pemasok narkoba di wilayah Mendahara Ilir, Tanjung Jabung Timur diamankan polisi. Pelaku merupakan ABK salah satu kapal cepat atau speedboat. Ia ditangkap saat akan berlayar dari Kuala Tungkal. Pria 48 tahun ini tidak berkutik saat tim Ditpolairut Polda Jambi mengamankannya di Pelabuhan Ampera, Kuala Tungkal, Jambi. Dari rekaman kamera warga, pelaku yang merupakan ABK di kapal cepat atau speedboat langsung diamankan polisi ke daratan. Pelaku bernama Lesang, warga Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelaku hendak menyelundupkan 3 gram sabu ke wilayah Mendahara Ilir. Untuk mengelabuhi petugas, sabu 3 gram tersebut dibungkus amplop dan dicampur dengan amplop berisikan uang. Diduga pelaku merupakan pengedar narkoba lantaran hasil uji urinnya dinyatakan negatif mengandung obat-obatan terlarang. Di dalam tasnya itu kedapatan 1 buah amplop putih. Kemudian oleh tim dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan membuka, kemudian di dalam amplop itu didapatilah 1 bungkus plastik yang di dalamnya berisi diduga 1 narkotika jenis sabu-sabu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku kini ditahan dan diperiksa di markas kepolisian Ditpolairut Polda Jambi. Polisi masih memburu pemilik dan penerima barang haram tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait darurat narkoba, saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo kembali menangkap seorang bandar dan 3 pemakai narkoba sabu. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 649,42 gram dari tangan pelaku. Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo menangkap 4 pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu, di antaranya Rika Afriadi, Nazwar Lubis, Muhammad Abdullah Saksi, dan Doni Jepri Alman. Kasat Narkoba Polres Tebo Ibtu Sazeli Yudi Arman mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya kegiatan pesta narkoba di Kecamatan Tebo Tengah. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata Rika Afriadi sedang memakai narkoba dan ditemukan barang bukti bruto jenis sabu 9 paket kecil dengan berat 2,86 gram, 1 lembar plastik klip bekas, 1 bungkus plastik klip biru, 1 buah sendok pipet, 1 buah kaleng permen pagoda, dan 1 unit HP Redmi Note 8 warna hitam. Berdasarkan keterangan dari Rika Afriadi, Satres Narkoba berhasil menangkap 3 pelaku lainnya, yaitu Nazwar Lubis, Muhammad Abdullah Saksi, dan Doni Jepri Alman, di Kecamatan Simpang, Babeko Bungo. Salah satu pelaku, Nazwar Lubis, merupakan residivis dan bandar narkoba. Saat dilakukan penggeledahan, anggota Satres Narkoba menemukan bunker bawah tanah yang mengeluarkan asap. Ketika dicek, ternyata ada 2 orang sedang pesta sabu atas nama Muhammad Abdullah dan Doni Jepri Alman. Pada saat kami penggeledahan di kamar si Uco, tersangka Uco, di bawah kamar tersebut terdapat bunker, ada ruangan khusus. Di sana kita temukan 2 rekannya yang lagi pesta sabu.
Di TKP kedua, polisi mendapatkan barang bukti narkoba 6 paket besar sabu-sabu, 2 paket sedang dan 4 paket kecil dengan total berat 649,42 gram. Selain itu ditemukan 1 senpi beserta pelurunya dan uang senilai 9 juta rupiah serta barang bukti lainnya. Sementara itu, Nazwar Lubis membantah jika bunker yang berada di bawah kamarnya tempat pesta sabu dan menyimpan barang-barang terlarang. Sedangkan untuk senpi yang ditemukan merupakan milik pelanggannya yang berhutang dan tidak mampu membayar sehingga senpinya dititipkan. Rika Afriyadi terancam pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun penjara, maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atas nama Nazwar Lubis diterapkan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman kurungan minimal 6 tahun penjara, maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sedangkan 2 pelaku lainnya dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf A junto pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan 1 tahun penjara. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Rastasya Laga. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.